Si gemuk menguak lebar-lebar lalu hisap pipanya dalam-dalam. Dua ekor kuda, kalian tentu keletihan. Kalian boleh pergi kemana saja, tapi ingat, pada saat aku mau pulang, kalian harus ada di sini. Si Raja Penidur melompat turun dari atas susunan batang pinang. Tali-tali yang mengikatkan batang-batang pinang ke punggung dua ekor kuda dibukanya. Lalu susunan batang pinang itu diturunkan, diletakkan di kaki sebuah batu besar. Sekali lagi si gendut ini hisap pipanya dalam-dalam, lalu rebahkan tubuhnya di atas batang-batang pinang. Sesaat ketika dia hendak mengorok, tiba-tiba terdengar suara orang menegur. Kek, tidak disangka akan bertemu dirimu di tempat ini. Si Raja Penidur menguap dulu, baru buka sepasang matanya. Belum melihat siapa orang yang bicara, dia sudah memaki. Mengganggu orang yang sedang tidur bagiku sama saja memutus daun telingaku. Siapa kadal yang berani mencari mati? Sialan, siapa yang memanggilku kakek? Aku merasa tidak pernah jadi kakek di dunia ini. Si Raja Penidur bantingkan kaki kanannya ke batu. Batu yang terkena bantingan kaki remuk amblas. Kawasan Bukit Batu sesaat terasa bergetar. Maafkan kalau aku mengganggu tidurmu. Aku Wiro Sableng, murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede. Si Raja Penidur menggeliat, menguap lebar-lebar, lalu cantelkan pipa panjangnya di sela bibir. Setelah itu, perlahan-lahan dia bangkit dan duduk di atas susunan batang pinang. Dua matanya yang kuyu dan selalu tampak mengantuk itu menatap ke depan. Kau rupanya. Pantas, memang hanya orang Sableng yang berani menggangguku. Murid Sableng, gurunya Gendeng. Cocok. Sudah, pergi sana. Aku mau tidur lagi. Sebentar malam ada pekerjaan dan urusan besar di tempat ini. Aku tidak mau diganggu. Raja Penidur rebahkan kembali tubuhnya yang gemuk luar biasa. Harap maafkan, Kek. Aku senang melihat kau berada di sini. Kalau aku bisa membantu apa saja, aku akan melakukan. Apakah kedatanganmu kemari ada sangkut pautnya dengan sepasang keris sakti yang terpendam di dasar jurang? Raja Penidur menguap lebar. Itu urusan gila. Aku memang datang kemari untuk melihat orang-orang gila berebutan keris jantan betina itu. Aku tidak mau ikut campur. Hanya ingin menonton. Jauh-jauh kau kemari hanya untuk menonton? Aku tidak percaya, Kek. Pasti ada penyebab lain. Kalau saja kau mau menceritakannya padaku. Dasar Sableng, kau keliwat mendesak. Baik, aku bilang padamu. Aku kemari karena mencium Dewi Ular ada di sekitar tempat ini. Di atas sini, dia tidak kelihatan baunya, tidak tercium. Aku punya dugaan keras, dia ada di dalam jurang. Beberapa waktu lalu, dia membunuh teman-temanku. Kabarnya, dia juga mencariku untuk menamatkan riwayatku. Kutunggu-tunggu tak pernah muncul. Aku jadi gatal kaki. Lebih baik aku saja yang keluar searah mencarinya. Perempuan iblis itu perlu diberi pelajaran. Apa artinya nyawa bagi seseorang? Aku juga mau memperlihatkan bagaimana cara mati yang layak baginya. Kalau dia yang berkata begitu, agaknya memang Dewi Ular berada di sekitar sini. Jangan-jangan masih hidup di dalam jurang sana. Wiro hendak menceritakan kejadian jatuhnya Dewi Ular ke dalam jurang. Kek, sudahlah. Dari tadi kau ribut saja. Kakek. Aku bosan mendengar suaramu. Lagi pula aku sangat mengantuk. Kau boleh pergi. Aku mau tidur dulu. Sebentar, Kek. Tapi si Raja Penidur telah picingkan dua matanya. Sesaat kemudian terdengar suara dengkurannya panjang pendek tidak berkeputusan. Pendekar 21 Wiro Sableng hanya bisa garuk-garuk kepala. Akhirnya dia tinggalkan tempat itu, kembali menemui Anggini di cabang pohon. Langit di sebelah barat tampak kemerahan oleh cahaya sang surya yang perlahan menggelincir ke ufuk tenggelamnya. Suasana di dalam jurang sunyi senyap. Begitu juga di luar jurang, seolah-olah tak ada tanda-tanda kehidupan di tempat itu. Padahal di beberapa penjuru ada beberapa orang sana menunggu datangnya malam dengan rasa tegang. Ketika cahaya kuning merah sang surya perlahan lenyap, orang-orang yang ada di tempat itu merasa datangnya malam seperti merayap. Ketegangan jadi berlipat ganda. Bola penerang jagat itu akhirnya lenyap di sebelah barat. Bersamaan dengan itu, suasana berubah menjadi gelap. Di sebelah selatan, mulut jurang, semua anggota rombongan Pangeran Ipong tampak sejak tadi sudah dongakkan kepala memandang ke langit sebelah tenggara. "Pangeran, lihat!" Tiba-tiba Ki Sepudulantara berteriak membuat semua orang kaget dan berpaling padanya. Orang tua berambut kelabu ini menunjuk lurus-lurus ke langit.
bintang yang kita tunggu-tunggu sudah muncul. Itu, lihat. Semua mata kemudian diarahkan pada jurusan yang ditunjuk si orang tua. Mula-mula mereka yang belum bisa melihat apa-apa, namun setelah memperhatikan dengan pandangan tak berkesigap, satu persatu semuanya melihat kemunculan sebuah bintang di langit sebelah tenggara. Bintang ini saat demi saat tampak semakin terang. Kilauannya lain dari yang lain, yaitu merah di sebelah tengah dan biru pada kelilingnya. Ah, kelelawar berjubah hitam! Pangeran Ipong berkata pada nenek yang mengenakan jubah hitam berbulu di sampingnya. Ah, bintang Kalimukus sudah muncul. Apakah kau sudah siap? Nenek bermuka dan bermata cekung itu mengangguk. Saat yang kita tunggu akhirnya datang juga. Pangeran akan mendapatkan apa yang pangeran inginkan. Kelak jika pangeran sembuh dari kelumpuhan dan dinobatkan menjadi raja, pengganti sultan yang saat ini sudah uzur, harap jangan lupakan diriku. Pangeran Ipong mengangguk. Ah, janji sudah kita buat. Aku Pangeran Ipong Nalakudra tidak akan mengingkar janji. Satu jabatan tinggi akan menjadi hakmu, ditambah satu rumah kediaman yang bagus. Bagaimana dengan pemuda-pemuda gagah kesukaanku? Tanya si nenek yang rupanya masih doyang daun-daun muda. Ah, tidak usah khawatir, kau bakal mendapatkannya, jawab Pangeran Ipong Nalakudra dengan menekan rasa jengkelnya. Sebenarnya dia tidak suka pada nenek satu ini. Kalau tidak terpaksa dan butuh bantuannya, dia tidak akan pernah mau berhubungan dengan orang ini. Kisah Pudulantara sendiri yang adalah kenalan dekat si nenek kini diam-diam jadi merasa iri. Dia telah mengabdi belasan tahun pada Pangeran Ipong. Apa yang didapatnya biasa-biasa saja. Tapi si nenek bergelar kelelawar berjubah hitam itu belum apa-apa sudah dijanjikan jabatan tinggi, rumah serta pemuda-pemuda gagah. Hah, tua bangka cabul, rutuk Kisah Pudulantara dalam hati. Nenek muka cekung periksa jubahnya dengan teliti. Mantel hitam di belakang punggungnya dikembangkan beberapa kali hingga mengeluarkan suara menderu keras. Lalu dengan langkah tetap dia berjalan menuju jurang Batu Pualam. Saat itu keadaan belum gelap betul. Matanya yang cekung masih sanggup melihat dasar jurang. Pada bagian bawah yang ada air mendidihnya terlihat gejolak aneh. Air di dekat jurang itu bercipratan ke atas sampai setinggi tombak, lalu berhenti dan perlahan-lahan tampak air kawah menyurut seolah ada yang menjedot. Batu-batu runcing bermunculan di mana-mana. Keadaan seperti yang diterangkan dalam kitab itu, kata nenek kelelawar berjubah hitam. Tapi petunjuk akhir belum muncul. Aku harus menunggu. Tiba-tiba mata si nenek kelihatan berkilauan. Di dasar jurang kelihatan dua larik sinar aneh. Mula-mula sinar-sinar itu redup saja, namun perlahan-lahan tambah terang. Sinar di sebelah kiri berwarna merah kehitaman. Di sebelahnya ada sinar kuning kehitaman. Nenek kelelawar berjubah hitam menyeringai. Dia kembangkan kedua tangannya. Jubah yang melekat di tubuhnya menggempung melebar pada samping kiri dan kanan hingga dia seolah-olah memiliki dua sayap sangat lebar. Jubah ikut mekar. Begitu juga ujung jubah di bagian kakinya. Di saat bersamaan, mantel di punggung ikut mengembang ke atas seolah-olah ada rongga di sebelah dalamnya berisi angin. Di atas pohon, di dalam gelap, pendekar Rosetudo Wiro Sableng tampak gelisah. Kau memikirkan sesuatu? Tanya Anggini. Ah, aku harus mengambil keputusan, jawab Murisinto Gendeng itu. Keputusan apa? Tanya Anggini heran. Wiro tak menjawab, melainkan tiba-tiba saja dia melompat turun dari cabang pohon. Hei, kamu kemana? Teriak Anggini bertanya. Cari tumpangan turun ke dasar jurang, sahut Wiro. Lalu dia lari secepatnya menuju tepi jurang di mana nenek berjuluk kelelawar berjubah hitam siap untuk melompat turun. Saat itu si nenek telah menghambur ke dalam jurang. Jubah dan mantel yang dikenakannya membuat tubuhnya laksana seekor burung besar melayang turun menuju dasar jurang. Di saat itu pula lah Wiro sampai di tepi jurang. Tanpa tunggu lebih lama, tanpa ragu-ragu, dia segera melompat. Ada orang lari ke arah jurang. Pangeran Ipong berteriak. Apa yang hendak dilakukannya? Lekas cegah! 5 orang prajurit dan seorang perwira muda segera menghambur. Tak ketinggalan Kisah Pudulantara. Tapi terlambat. Saat itu Wiro sudah terjun. Tubuhnya tampak melayang sebelum akhirnya jatuh tepat di punggung nenek kelelawar berjubah hitam. 2 orang prajurit di tepi jurang angkat tangan mereka yang memegang tombak. Tapi si perwira muda cepat mencegah. Dia khawatir serangan tombak akan mencelakai si nenek. Kisah Pudulantara berdiri dengan alasan yang sama, tidak bisa berbuat apa-apa. Pemuda kurang ajar itu, dia jahanam betul. Si kakek hanya bisa memaki. Kisepuh, apa yang terjadi? Berteriak Pangeran Ipong. Celaka pangeran. Pemuda bergelar pendekar Rosetudo itu, dia melompati tubuh si nenek, merangkulnya dan ikut terjun ke bawah. Lekas kau berteriak pada perempuan tua itu agar segera membunuhnya. Saya rasa memang itu yang akan dilakukan kelelawar berjubah hitam. Jurang gelap gelita. Saya hanya melihat sebentar sebelum mereka lenyap ke bawah.
Kalau sepasang keris naga sona itu sampai jatuh ke tangan pendekar 112, aku bersumpah untuk membawanya ke tiang gantungan dengan tuduhan perampokan besar. Habis berkata begitu, sang pangeran seperti terhenyak di atas bangku kereta yang didudukinya. Nenek kelelawar berjubah hitam tentu saja kaget bukan kepalan ketika tahu-tahu ada dua tangan merangkul dadanya yang peot tetar. Kurang ajar, siapa kau? Teriaknya marah. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin menumpang terjun ke dasar jurang, jawab pendekar 112 Wiro Sableng. Keparat, kurang ajar. Si nenek menendang. Tendangannya hanya mengenai tempat kosong. Kini dia pergunakan tangan kanan untuk hantam kepala orang. Tapi ketika Wiro menangkis dan dua lengan saling beradu, si nenek meringis kesakitan. Nek, kalau kita terus berkelahi, kita bisa celaka sendiri, teriak Wiro. Kau yang celaka, bukan aku, teriak si nenek. Sekarang mampuslah. Nenek kelelawar kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Untuk kedua kalinya dia menghantam kepala Wiro. Rupanya kau tak bisa diajak bersahabat, kata Wiro pula. Lalu jari-jari tangannya dipergunakan untuk menggelitik dada dan tulang rusuk si nenek. Karuan saja perempuan tua yang tubuhnya tidak berdaging itu lagi jadi sekegelian setengah mati. Dia berteriak panjang pendek. Jangan, hentikan perbuatanmu, teriak si nenek. Wiro tidak peduli. Dia terus menggelitik. Kemudian dirasakannya ada cairan panas mengguyur membasahi kakinya. Gila, Nek, kau kencing ya? Teriak Wiro. Jangan, tutup mulutmu, balas si nenek dengan tubuhnya bergoyang-goyang menahan geli. Kritikan Wiro rupanya membuat si nenek sampai hilang daya tahan dan tak sanggup menahan kencing. Sementara itu, di gua pada dinding jurang sebelah timur, Dewi Ular yang berjaga-jaga sejak sore hari telah pula melihat munculnya bintang Kalimukus di langit sebelah tenggara lebih dahulu dari si nenek kelelawar. Waktu dia memperhatikan ke arah dasar jurang yang mulai gelap, jelas kelihatan dua larik sinar kuning dan merah kehitaman mencuat ke atas. Sepasang keris sakti, di sana rupanya letaknya, kata Dewi Ular. Segera dia mengambil payung raksasa yang dibuat Kuntirao. Di luar gua, payung serta merta dikembangkan lebar-lebar. Sesaat dia memandang ke bawah, lalu tanpa tunggu lebih lama, perempuan ini jatuhkan diri ke dalam jurang. Payung besar yang mengembang kukuh membuat tubuhnya melayang turun dengan mantap. Sambil melayang, dia berpaling ke arah dinding jurang sebelah barat, melihat kalau Datuk Sipatoka sudah muncul dan melakukan sesuatu untuk terjun ke dasar jurang. Namun saat itu keadaan sudah tambah gelap. Dewi Ular tak bisa melihat dengan jelas. Selagi dia melayang turun dengan perasaan lega karena merasa yakin dia bakal mendapatkan sepasang keris mustaka itu, tiba-tiba di sebelah atasnya dia mendengar suara orang marah dan memaki panjang pendek. Lalu dalam gelap di sampingnya terlihat satu benda melayang jatuh cepat sekali. Ketika benda itu lewat di sebelahnya, dia cepat memperhatikan. Ada dua orang yang terjun ke bawah, yang satu bergelantungan kepada yang lain. Dewi Ular jadi tak senang hati. Kalau orang lain mampu terjun lebih cepat, berarti dia bisa keduluan untuk mendapatkan dua senjata sakti itu. Perempuan ini jentikkan tangan kanannya dua kali berturut-turut ke atas. Payung yang terbuat dari kertas tebal itu robek dan berlubang besar di dua bagian. Robekan ini membuat daya tahannya terhadap angin berkurang. Akibatnya, daya luncur payung yang digelantungi Dewi Ular itu menjadi lebih cepat. Dia berhasil menyusul jatuhnya dua orang tadi. Begitu saling bersisian, Dewi Ular hantamkan tangan kanannya, lancarkan serangan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Nek, jangan memaki saja, kita diserang orang, teriak Wiro. Suara makian berhenti. Dua orang yang jatuh deras sadar kalau diri mereka yang diserang. Yang di sebelah depan, yaitu si nenek kelelawar, kebutkan lengan jubah kirinya yang lebar laksana sayap burung raksasa. Satu gelombang angin menderu ke arah Dewi Ular. Orang yang bergelantungan di sebelah belakang yang bukan lain adalah pendekar 112 Wiro Sableng tak tinggal diam. Tangan kirinya memukul lepaskan pukulan segulung ombak menerpa karang. Terdengar suara bergemuruh ketika selarik angin laksana topan menghantam ke arah Dewi Ular. Diserang dua pukulan dahsyat seperti itu, Dewi Ular bergoncang. Dia membuat gerakan jungkir balik dan putar payung besarnya demikian rupa hingga dirinya terlindung dari serangan lawan. Payung kertas robek besar, kayu-kayu penahan kertas patah berantakan. Dewi Ular berteriak, entah kesakitan entah marah. Yang jelas dia cepat pegang paku hitam yang terikat di lengan kanannya. Begitu tenaga dalamnya disalurkan, dia gerakkan paku hitam itu. Ujung lancip paku yang kini berwarna kuning emas itu kiblatkan sinar kuning angker. Pendekar 112 Wiro Sableng tercekat melihat cahaya aneh yang menyambar ke arahnya. Secepat kilat dia memutar badan seraya menarik tubuh si nenek kelelawar. Sadar apa yang hendak diperbuat orang terhadap dirinya, si nenek membentak marah. Sikut kanannya dihantamkan ke kepala Wiro, sedang tangan kiri lepaskan tangkisan berupa satu pukulan mengandung tenaga dalam penuh. Pendekar 112 merasa kepalanya seperti meledak pecah. Siku kanan si nenek mendarat tepat di pelipis kirinya yang langsung menggembung bengkak. Pinggiran matanya robek, darah serta merta mengucur. Si nenek
Kelelawar berjubah hitam menerima nasib lebih jelek. Tangkisannya tak sanggup menahan sambaran sinar dingin kuning yang keluar dari ujung lancip paku hitam di tangan Dewi Ular. Perempuan tua itu menekik panjang. Sinar kuning paku sakti membelah tubuhnya mulai dari kening sampai ke dada. Sayatan luka mengerikan itu mula-mula kelihatan putih, lalu perlahan-lahan berubah merah ketika darah membersit dan mengucur keluar. Tubuh si nenek tak ampun melayang jatuh ke bawah tanpa daya penahan lagi. Pendekar 102 ikut amblas. Untungnya saat itu dasar jurang hanya tinggal 2 tombak. Sebelum tubuh si nenek terhempas dan menancap di sebuah lancipan batu, murid Sinto Gendeng cepat melompat. Ketika dia berhasil menjejakkan tanah di dasar jurang yang sebelahnya berpasir, orang yang berpayung hancur yang barusan membunuh nenek kelelawar sampai pula di dasar jurang. Dua orang ini saling berhadap-hadapan dalam jarak hanya terpisah 5 langkah. Dua dari cahaya yang mencuat dari dalam tanah jurang membuat tempat itu cukup terang hingga satu sama lain saling melihat dan mengenali. "Ah, Dewi Ular, kau!" Pendekar 212 kaget. "Ah, jadi kau belum mati rupanya." Dalam keadaan seperti itu, Dewi Ular masih bisa keluarkan suara tawa melengking. "Kalau kau anggap kau sudah mati, maka yang berdiri di hadapanmu saat ini adalah setan Dewi Ular. Mengapa kau terjun ke jurang ini?" "Hah, kau sendiri, ada urusan apa berpayung-payung turun ke sini?" balik bertanya Wiro. "Bicara denganmu memang mencengkelkan. Aku sudah bersumpah untuk membunuhmu. Tidak disangka saatnya ternyata datang begini cepat." Dewi Ular putar paku hitam yang terikat di pergelangan tangannya. "Pendekar 102," katanya sambil acungkan paku yang ujungnya runcing. "Dulu dengan paku ini kau celakai diriku. Kini paku ini pula yang akan merenggut nyawamu. Kau sudah saksikan kematian tua bangka itu. Nasibmu tak bakal beda." "Ah, tunggu dulu," teriak Wiro seraya cepat siapkan pukulan sinar matahari di tangan kanan. "Orang gagah tapi culas. Sayang sekali, maut datangnya tak bisa ditunda." Dewi Ular tertawa pajak. Tangan kanannya yang megang paku bergerak. Larikan sinar kuning berkiblat. Wiro angkat tangannya, namun gerakannya tertahan ketika tiba-tiba dia merasa seperti ada yang mendorong dirinya ke samping. Lalu satu sinar yang juga berwarna kuning menyambar ke arah sinar paku yang tengah menyerangnya. Satu letusan dahsyat menggelegar di dasar jurang. Air dan pasir bermunceratan. Tanah dan batu-batu di jurang bergetar keras. Pendekar 102 Wiro Sableng dan Dewi Ular jatuh terbanting ke tanah jurang. Di samping mereka kemudian berkedebukan 2 sosok tubuh. Yang satu seorang kakek berkepala botak biru, satunya lagi seorang pemuda berpakaian hitam yang kepala dan mukanya ditancapi paku. Wiro segera kenali pemuda ini dan tahu betul si pemuda lah yang barusan mendorongnya. Si kakek dan pemuda rupanya meluncur turun di atas jurang dengan mempergunakan tali aneh yang panjang dan kuat. "Ah, Sandaka!" seru Wiro. Pemuda itu tidak menjawab. Sandaka melompat ke hadapan Dewi Ular. Kakek kepala botak yang tentunya adalah Datuk Sipatoka memperhatikan Dewi Ular sebentar, lalu balikkan badan, melompat ke dasar jurang di mana terlihat mencuap cahaya kuning dan merah kehitaman. Secepat kilat, orang tua ini pergunakan kedua tangannya untuk menggali tanah jurang yang gempur itu. Baru setengah jengkal menggali, 2 larik cahaya terlihat semakin terang. Sang datuk menggali terus. Pada kedalaman 1 jengkal, tangannya kiri kanan menyentuh sesuatu. Dadanya berdebar keras. Dia pegang erat-erat 2 benda itu lalu menariknya ke atas. Mata si kakek menjadi silau ketika 2 benda yang dikeluarkannya dari dalam tanah jurang itu ternyata adalah sepasang keris tanpa sarung terbuat dari emas. Satu memancarkan cahaya merah kehitaman, satunya lagi berwarna kuning kehitaman. Itulah sepasang keris mustika sakti Nagasona, satu jantan satu betina. "Ah, keris Nagasona, aku berhasil mendapatkannya!" teriak Datuk Sipatoka. "Sandaka, lihat!" Sandaka tidak memperhatikan teriakan kakek botak itu. Sepasang matanya tidak berkedip memandang pada Dewi Ular yang saat itu mencoba bangkit sambil pegangi dadanya yang berdenyut sakit. Sandaka sendiri merasakan aliran darah dan pernafasannya seperti tidak karuan akibat bentrokan 2 kekuatan sakti yang keluar dari paku. "Kunti Ambiri," kata Sandaka menyebut nama asli Dewi Ular. "Jadi kau belum mati." "Kau sendiri juga belum mampus," sahut Dewi Ular sambil menyeringai. Hasratnya untuk membunuh Sandaka tak bisa ditahan. Tapi saat itu perhatiannya terbagi pada Datuk Sipatoka yang telah berhasil mendapatkan sepasang keris Nagasona. Akalnya bekerja. Di bibirnya yang merah merekas senyum. Lalu terdengar suaranya lembut. "Sandaka, dalam keadaan seperti ini, apa ada perlunya kita melampiaskan dendam di masa lalu? Kau dan aku masih terbuka jalan bagi kita untuk menguasai dunia persilatan. Jangan khawatirkan keadaanmu. 2 keris ini sanggup memulihkan tubuhmu semula. Jadi saat ini yang harus kau lakukan adalah mengambil sepasang senjata itu dari tangan kakek botak itu.
Lekas lakukan Sandaka, ambil 2 bilah keris itu. Sandaka Arto Gembito menyerang. Masamu menguasai dan memerintah diriku sudah lama berlalu, Dewi Ular. Perlakuanmu terhadapku selama ini sangat keji. Kau membuat aku buta hingga menumpuk dosa yang tak sanggup kupikul. Jalan terbaik untukmu adalah menebus semua itu dengan nyawamu. Sandaka rentangkan kedua kakinya. Bagian bawah perutnya kelihatan seperti menyala oleh satu cahaya berwarna kuning. Dewi Ular terkejut. Dia cepat pegang paku hitam yang terikat di pergelakan tangan kanannya. Sambil memegang paku, dia melangkah mundur. Tiba-tiba, perempuan ini membentak keras. Tubuhnya melesat ke samping. "Ah, Datu, awas!" teriak Sandaka. Tapi terlambat. Serangan Dewi Ular datang sangat cepat. Satu tendangan menghantam punggung orang tua berkepala botak itu. Demikian dahsyatnya hingga tulang punggungnya remuk. Tubuhnya mencelat. Keris Nagasona di tangan kanannya, yakni yang jantan, terlepas mental. Dengan cepat Dewi Ular berusaha menyambarnya. Tapi dari samping pendekar 212 bertindak lebih cepat. Didahului dengan menghentakkan pukulan sinar matahari ke arah Dewi Ular. Dia melompat menyambar keris Nagasona jantan. Melihat cahaya putih panas menyambar ke arahnya dengan suara menggemuruh dahsyat, Dewi Ular terpaksa tarik tangannya yang hendak mengambil keris Nagasona jantan. Penuh marah, dia membuat gerakan menusuk dengan paku hitam. Hiat! Sinar paku berwarna kuning menyambar ke arah pendekar 212 pada saat belum lagi murid si Eyang Sinto Gendeng ini sempat memegang keris Nagasona jantan yang masih melayang di udara. Pada saat itulah tiba-tiba menggelegar suara perempuan dari bagian atas jurang. Manusia-manusia tolol, apa yang kalian buat di tempat ini? Suara keras dari atas itu sangat berpengaruh, membuat semua orang bersama-sama mendongak dan sama-sama terkesigap. Dalam gelapnya malam, hanya diterangi oleh cahaya keris Nagasona jantan yang masih melayang di udara dan keris Nagasona betina yang masih ada di tangan kiri Datu Sipatoka. Kelihatan satu sosok tubuh perempuan mengenakan kembem dilapisi jubah hijau berkilat turun ke bawah. Yang membuat semua orang hampir tak bisa percaya ialah perempuan ini melayang turun dengan berpijak. Pada tubuh bergelung ekor ular besar warna hitam kuning. Binatang ini keluarkan suara berdesis tiada henti. Begitu sampai di tanah jurang, tiba-tiba dia membuka gulungannya. Kepalanya melesat 2 kali. Semua orang keluarkan suara seruan tertahan. Sesaat kemudian, keris Nagasona jantan yang tadi melayang di udara dan keris Nagasona betina yang sebelumnya masih berada dalam genggaman tangan kiri Datu Sipatoka, kini tahu-tahu telah berada dalam gigitan ular besar itu. Ular besar naikkan kepalanya ke atas. Perempuan berpakaian hijau berkilat cepat ambil sepasang keris Nagasona, membuat semua orang yang ada di situ jadi melongo sekaligus geram. Hanya Dewi Ular yang tampak tenang sekali, bahkan ada senyum tersembul di bibirnya. Sementara itu, latuk ular hitam kuning menjalar di atas tubuh perempuan itu. "Ah, Ratu!" panggil Dewi Ular. Perempuan berbaju hijau yang di kepalanya ada mahkota yang terbuat dari ular yang telah dikeringkan, menyapu wajah semua orang yang ada di jurang itu dengan pandangan mata dingin. Lalu tanpa menoleh pada Dewi Ular, dia berkata, "Dewi Ular, lekas melangkah ke sampingku." Dewi Ular cepat melakukan apa yang dikatakan orang. Begitu berada di sampingnya, dia berkata, "Terima kasih, Ratu Ular, kau bersedia datang untuk menolongku. Aku datang bukan untuk menolongmu. Selama ini kau banyak berbuat lalai. Kalau bukan karena perbuatanmu, aku tidak bakal kesasar ke tempat ini." "Maafkan saya, Ratu Ular. Saya mohon ampunmu." Dari balik jubahnya, Ratu Ular keluarkan sebuah benda berwarna kuning yang ternyata adalah sebuah mahkota kecil dan berbentuk kepala ular. Dewi Ular terkejut melihat benda itu. Ini milikmu?" tanya Ratu Ular. "Betul, Ratu. Mahkota itu jatuh sewaktu saya..." "Sudah, tutup mulutmu. Aku sudah tahu semua yang terjadi. Mendekat padaku," perintah Ratu Ular. "Ratu, kau hendak menghukumku?" tanya Dewi Ular ketakutan. Tapi dia bergerak juga mendekati sang ratu. Begitu Dewi Ular berada di sampingnya, Ratu Ular usapkan sepasang keris Nagasona ke bahu dan dada perempuan itu. 2 kali asap dingin kelabu mengepul di tubuh Dewi Ular. Ketika asap lenyap dari Dewi Ular terpekik, bukan pekikan sakit atau ketakutan, tapi pekik gembira. Sepuan sepasang senjata sakti itu telah menyembuhkan cacat luka antaman kapak maut naga geni 212 di bahu dan dadanya. Tubuhnya kembali utuh dan mulus seperti semula. Bahkan wajahnya tampak segar, berdarah kembali dan tambah cantik. "Terima kasih, Ratu. Terima kasih," kata Dewi Ular manggut-manggut, lalu jatuhkan diri di hadapan Ratu Ular. "Lekas berdiri, saatnya kita tinggalkan tempat ini," kata Ratu Ular pula. Dewi Ular bangkit berdiri. Dia memandang pada Datu Sipatoka, pendekar 212 Wiro Sablon dan Sadaka. "Bagaimana dengan orang-orang ini?" tanyanya pada sang ratu. Ratu Ular berpikir sejenak lalu berkata, "Jika dia mau menjadi hamba sahaya kita, 2 pemuda itu boleh kau ajak serta. Yang berkepala botak biru itu hanya merusak pemandangan saja. Aku jijik melihat tua bangka itu. Harap kau lekas membunuhnya."
Perintahkan saya lakukan, Ratu, kata Dewi Ular. Dia angkat tangan kanannya yang memegang paku hitam. Paku lalu ditusukkan ke Datuk Sipatoka. Selarik sinar dingin kuning menyambar. Mendapat serangan maut ini, sang Datuk tentu saja tidak berlakayal. Sambil melompat ke samping, dia dorongkan kedua tangannya. Dua larik cahaya yang juga berwarna kuning menggemuruh menangkis serangan selarik kuning yang keluar dari paku. Tubuh Datuk Sipatoka bergoncang keras. Dari mulutnya keluar darah segar. Dewi Ular belum puas. Dia cepat melompat sambil tusukkan paku hitam berujung kuning ke kening orang tua ini. Kini sang Datu tak bisa lagi selamat dari kematian. Pada saat itu, dari samping terdengar bentakan Sandaka. Hiya! Tubuhnya melesat dan dari selangkangannya, di mana tertancap paku hitam yang bagian kepalanya sudah diasah itu, menyambar larikan sinar kuning yang lebih besar dari yang sanggup dikeluarkan oleh paku milik Dewi Ular. Karena tidak menyangka akan mendapat serangan, Dewi Ular hanya sempat berkedip sedikit. Larikan sinar kuning memapas bagian belakang kepalanya. Dari tempatnya berdiri, Ratu Ular yang melihat kejadian itu segera angkat dua keris naga sona dia ke atas. Dia kerahkan tenaga dalam lalu lepaskan pukulan jarak jauh melewati dua senjata sakti ini. Apa yang terjadi sungguh luar biasa. Dari tubuh sepasang keris tanpa sarung itu melesat keluar cahaya kuning sangat terang. Dua cahaya ini langsung menghantam musnah larikan sinar kuning yang keluar di bawah perut Sandaka. Si pemuda merasakan tubuhnya tergonta-gantai. Kalau tak lekas ditolong, tubuhnya akan segera digulung dengan serangan lawan. Ah, Ratu Ular, aku ingin menjajal kehebatan sepasang keris itu. Satu suara menggededek disusul berkobarnya sinar putih menyilaukan, serta menghamparnya hawa panas lalu menggemuruhnya. Suara aneh laksana 1000 tahun mengambung. Itulah sambaran kapak maut naga geni 212 yang dihantamkan Wiro ke kepala Ratu Ular. Kalau semua orang merunduk kaget melihat serangan kapak itu, Ratu Ular tetap tegak, bahkan ganda tertawa. Dia angkat tangan kanannya yang memegang dua bilah keris sakti. Kembali dua larik sinar kuning menggebu. Pendekar 212 Wiro Sableng mengerik keras. Kapak naga geni 212 mencelat mental dari pegangannya. Dia sendiri kalau tidak lekas jatuhkan diri berlindung di balik satu batu besar yang runcing, niscaya akan celaka berat. Batu tempatnya berlindung hancur berantakan. Tapi Wiro selamat dari serangan maut walau sekujur tubuhnya kotor oleh hancuran batu dan tanah becek di dasar jurang. Dewi Ular, kau lihat sendiri, aku sudah memberi kesempatan pada dua pemuda itu untuk ikut kita. Tapi mereka adalah manusia-manusia culas yang tak bisa dipercaya. Biar keduanya meregang nyawa di tanganku. Habis berkata begitu, Ratu Ular angkat tangan kanannya kembali. Justru pada saat itu ada siur angin menyambar dari atas. Bersamaan dengan itu, ada sesuatu meluncur di tali yang masih tergantung di dinding jurang. Lalu buk! Satu sosok tubuh luar biasa besarnya jatuh berdebam di atas tanah jurang, kaki ke atas, kepala ke bawah, sedang pinggangnya melintang di atas sebuah batu jurang. Luar biasanya, walau orang ini jatuh kepalanya duluan, tapi lehernya tidak patah dan kepalanya tidak remuk. Begitu juga punggungnya menghantam batu runcing, sama sekali tidak cedera. Malah terdengar suaranya seperti menguap. Wah! Lalu ada asap berbau tembakau memenuhi jurang itu. Tak lama kemudian terdengar suara orang mengorok keras. Ah, Raja Pendidur, seru Wiro ketika dia mengenali siapa yang tergelimpang kaki ke atas, kepala ke bawah. Ah, celaka, jangan-jangan kepalanya sudah pecah. Wiro melompat dan cepat memeriksa. Ah, gila, bagaimana dia masih bisa tidur dalam keadaan seperti ini? Hai, Kek, bangun! Wiro goncang tubuh itu. Tapi tubuh gemuk ratusan kaki itu tidak bergerak sedikit pun. Tidak kehilangan akal. Wiro cabut pipa dari mulut Raja Pendidur. Ujung pipa ditusukkannya ke salah satu lubang hidung si gendut, lalu dikocok-kocok hingga akhirnya Raja Pendidur terbangun sambil berbangkis. Wiro cepat selipkan kembali pipa panjang itu ke mulut si Raja Pendidur. Aku enak-enak tidur. Mengapa dibangunkan? Sialan betul. Siapa kalian ini? Orang-orang jelek semua, hah? Raja Pendidur menggeliat. Lalu dengan gerakan malas-malasan, dia berdiri sambil bersandar ke sebuah batu lancip berbentuk tiang. Pada saat itu, si Raja Pendidur menggeliat lagi. Ratu Ular yang tanpa ada perubahan besar pada raut wajahnya memberi isyarat pada Dewi Ular seraya berbisik, "Lekas ikut aku." Dewi Ular hendak bertanya, tapi memutuskan untuk diam dan mengikuti saja apa perintah sang ratu. Namun baru saja keduanya bergerak, tiba-tiba sekali sosok Raja Pendidur sudah berada di depan mereka. "Ah, Untari, kau masih saja berkelakuan macam-macam. Apakah kekecewaan masa mudamu masih menghantui dirimu?" Semua orang yang ada di tempat itu terheran-heran mendengar kata-kata si gemuk. Siapa yang bernama Untari itu? Lalu mereka melihat bagaimana berubahnya wajah Ratu Ular. Sikapnya menunjukkan rasa gelisah, kalau tidak mau dikatakan takut. Takut pada siapa? Raja Pendidur, urusan masa lalu tak perlu diungkit-ungkit lagi. Terdengar Ratu Ular berseru. Jadi dialah yang bernama Untari. Ah, kalau begitu baiklah. Kau boleh pergi. Tapi ada dua hal yang harus kau tinggalkan, kata si Raja Pendidur pula. Apakah itu?
Tanya Ratu Ular. Si Raja Penidur menyedot pipanya dalam-dalam lalu menghembuskan asapnya ke udara hingga tempat itu disemaki oleh tembakau. Setelah menguap dan mengucek kedua matanya, baru dia menjawab, Pertama, serahkan padaku sepasang keris nagasona itu. Dua senjata mustika itu bukan milikmu. Lalu, apa keduanya milikmu? Ketukas Ratu Ular. Jelas bukan milikku. Aku hanya menjadi perantara untuk mengembalikan pada pemiliknya. Sebentar lagi, utusan si pemilik akan datang untuk mengambil. Ratu Ular tertawa banyak. Cerita menarik sekali didengarnya. Aku tidak bicara dusta. Tidak pernah, kecuali terhadapku. Kau sendiri tadi mengatakan urusan masa lalu tak perlu diungkit-ungkit. Si Raja Penidur berubah parasnya, tapi hanya sebentar. Menurutku ini adalah penyelesaian paling baik. Kau belum mengatakan hal yang kedua. Ratu Ular alihkan pembicaraan. Hal kedua yang harus kau tinggalkan di sini adalah perempuan muda berjuluk Dewi Ular itu. Jawab si Raja Penidur. Apa keperluanmu dengan dirinya? Bentak Ratu Ular. Apa kau hendak memperlakukannya seperti yang kau perlakukan padaku puluhan tahun silam? Bagaimana ini? Pikir pendekar 12 Wiro Sableng sambil garuk-garuk kepala. Perempuan itu menyebut-nyebut masa puluhan tahun lalu. Memangnya usianya berapa? Si Raja Penidur batuk-batuk beberapa kali. Setelah menguap lebar-lebar, dia pun berkata, Itu dua permintaanku. Terserah padamu, mau memenuhinya atau tidak. Aku ingin tahu apa yang hendak kau lakukan terhadap muridku Dewi Ular. Jawab dulu itu. Kau tahu apa yang sudah diperbuatnya. Dosanya membunuh tokoh-tokoh silat tidak bersalah sedalam lautan setinggi langit. Kau kira dia bakal lolos begitu saja dari hukuman? Mengingat hubunganmu denganku, aku bersedia melindunginya dari balas dendam yang mengerikan. Biar aku yang mengatur hukuman terbaik bagi dirinya. Begitu. Hukuman terbaik baginya adalah ikut bersamaku. Saat ini kemana aku pergi, dia harus ikut. Kata Ratu Ular pula. Terserah padamu. Aku sudah menawarkan yang terbaik. Mataku sudah mengantuk. Aku ingin menyelesaikan urusan ini sebelum aku tidur lagi. Aku tidak akan memenuhi apa-apa, Raja Penidur, seperti kau tidak memenuhi apa-apa terhadap diriku. Sayang sekali kalau begitu, kata Raja Penidur seperti tak acuh. Dia kembali menguap lebar-lebar. Ratu Ular memberi isyarat pada Dewi Ular. Kedua orang ini cepat melangkah pergi. Namun, baru berjalan 2 tindak, tiba-tiba dari atas ada satu sinar terang melayang turun. Ketika sinar itu mencapai pertengahan jurang, semua orang yang ada di tempat itu terkesigap. Yang melayang turun adalah sosok gadis sangat cantik. Sosok tubuhnya menebar bau harum kembang melati, dan tubuh ini hanya terbalut segulung kain putih yang sangat halus tembus pandang. Tenggorokan pendekar 212 Wiro Sableng tampak turun naik. Matanya memandang tak berkedip. Hal yang sama terjadi juga dengan Sandaka. Sementara Datu Sipatoka yang berada dalam keadaan luka jadi lupa diri dan ikut-ikutan menyaksikan pemandangan indah itu tanpa berkedip. Si Raja Penidur menguap dan tarik pipa dari sela bibirnya. Utusan yang ditunggu sudah datang. Aku sudah tidak bisa membantumu lagi, Untari. Untari alias Dewi Ular dan sang murid Dewi Ular sama-sama terkesigap. Gadis cantik jelita yang melayang turun tegak di hadapan Ratu Ular. Wiro melihat jelas kedua kakinya yang bagus dan putih mulus sama sekali tidak menginjak dasar jurang. Kalau tadi dia begitu terpesona melihat kecantikan dan sosok tubuh si jelita yang hampir polos itu, maka kini takutnya terasa dingin. Gadis berbalut kain putih halus itu memberikan isyarat pada Ratu Ular, lalu mengelurkan tangannya meminta agar sepasang keris nagasona diserahkan padanya. Ratu Ular melangkah mundur. Tangan kirinya mengusap kepala ular besar yang tergelung di lehernya. Dia melirik pada murid di sebelahnya lalu memberi isyarat. Dewi Ular yang tahu isyarat itu segera siapkan paku hitamnya. Lalu berlangsunglah 3 serangan yang mematikan. Serangan pertama, ular besar di leher Ratu Ular mematuk ke arah muka gadis jelita. Serangan kedua, sambaran sinar kuning yang keluar dari ujung lancip paku yang dilancarkan Dewi Ular. Serangan ketiga, ini yang terhebat, adalah cahaya kuning besar yang menghambar keluar dari sepasang keris sakti. Manusia biasa, betapapun tinggi ilmunya, diserang begitu rupa, pasti tak bisa lolos sendiri dari kematian. Namun gadis jelita yang tidak berpijak ke bumi itu tenang saja. Gerakannya lemah gemulai, seperti penari. Ketika tangan kanannya diangkat dan dengan telapak tangan terkembang, 3 serangan yang datang ke arahnya laksana tersedot masuk ke dalam telapak tangan itu.
Binatang itu menggeliat-geliat sesaat lalu jatuh terkapar di tanah jurang dengan kepala hancur. Ketika tangan kiri gadis jelita itu ikut bergerak, tahu-tahu sepasang keris sakti Nagasona telah berpindah dari tangan Ratu Ular ke dalam genggamannya. Seperti orang gila, Ratu Ular berteriak keras. Kedua tangannya dipukulkan ke arah lawan yang hanya berjarak 2 langkah dari hadapannya. Dari 2 tangan itu, seraya tidak terduga, melesat 2 senjata berbentuk tombak dengan kepala tombak, menyerupai kepala ular sendok. Yang diserang kembali angkat tangan kirinya. Kali ini gerakannya cepat sekali, lalu tak tak tak. Bukan cuma tombak kepala ular itu saja yang hancur berpatahan, tapi 2 tangan Ratu Ular itu ikut hancur, mulai dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan. Dewi Ular meski bergidik melihat apa yang terjadi, mendadak menjadi nekat dan kembali pergunakan paku saktinya untuk menyerang. Sebelum melarikan sinar kuning keluar dari paku itu, si jelita berbalut kain putih itu ulurkan tangannya. Paku hitam dan tangan kiri Dewi Ular hancur luluh. Seperti sang ratu, dari mulut Dewi Ular terdengar pula raungan menggedikan. Murid dan guru terhuyung-huyung nanar menahan sakit. Begitu kodanya saling berbenturan, Ratu Ular berkata, Dewi, aku rasa tidak ada gunanya lagi hidup dalam derita cacat seperti ini. Ikut apa yang aku lakukan. Saya mengerti, Ratu. Saya siap, sahut Dewi Ular. Tidak terduga dan tidak bisa dicegah, Ratu Ular dan Dewi Ular didahului teriakan keras, sama-sama berlari lalu tujamkan kepala masing-masing ke dinding batu jurang. Suara kepala mereka yang pecah remuk terdengar mengerikan. Si Raja Penidur geleng-gelengkan kepala, matanya semakin kuyu dan dia menguap berulang kali. Di sebelah sana, gadis jelita berbalut kain bus pandang, palingkan tubuhnya ke arah si Raja Penidur. Terima kasih kau sudah datang menjemput sendiri 2 senjata sakti. Kau boleh pergi dan membawanya kepada pemiliknya di pantai selatan. Hanya saja kalau aku boleh meminta, saat ini ada 2 orang yang menderita sakit di jurang ini. Lalu ada 1 lagi di atas jurang sana. Aku mohon kau mempergunakan sepasang senjata sakti itu untuk mengobati mereka. Si cantik yang diajak bicara hanya mengangguk-anggukan kepala, lalu melangkah seperti melayang. Pertama sekali dia mendekati Datuk Sipatoka yang menderita luka parah di sebelah dalam akibat bentrokan pukulan sakti dengan Dewi Ular tadi. Sekali saja sepasang keris Nagasona diusapkan ke wajah dan dadanya, maka asap kelabu dingin mengepul. Begitu asap lenyap, kelihatan sang datuk tersenyum. Luka dalam yang dideritanya serta-merta sembuh. Dia sanggup berdiri dan cepat menjura pada si jelita sebagai ucapan terima kasih. Selesai menyembuhkan Datuk Sipatoka, gadis berbalut kain putih mendekati Sandaka. Kembali dia pergunakan sepasang keris Nagasona untuk mengusap kepala, muka dan tubuh pemuda yang penuh ditancapi paku itu. Asap kelabu mengepul berpuntal-buntal. Terdengar suara benda keras berbentalan, lalu jatuh ke dasar jurang. Ketika asap kelabu lenyap, kelihatan kepala, muka dan tubuh Sandaka mulus. Puluhan paku yang menancap di kepala, muka dan tubuhnya lenyap dan kini kelihatan bergebletakan di tanah jurang. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu leletkan lidah saking kagumnya. Sandaka berbungkuk hampir bersujud untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Terima kasih, kau telah mengobati 2 orang itu, si Raja Penidur berucap. Seperti permintaanku tadi, di atas sana ada seorang pangeran menderita lumpuh selama belasan tahun. Mohon kau mau mengobatinya. Gadis yang diajak bicara anggukan kepala. Dia memandang berkeliling seolah minta diri. Sebelum tubuhnya melayang ke atas, pendekar 212 Wiro Sableng berseru, tunggu. Aku juga sakit. Tolong sembuhkan. Si Raja Penidur cabut pipanya dari sela bibir lalu membentak, anak Sableng, jangan kau berani macam-macam. Wiro jadi tersurut garuk-garuk kepala. Si gadis di sebelah sana tersenyum lalu kedipkan matanya pada sang pendekar. Sesaat setelah gadis itu melayang ke atas dan cahaya terang benderang lenyap dalam kegelapan malam, Wiro membungkuk mengambil kapak maut naga geni 212 yang tadi tercampak di tanah. Lalu dia berpaling pada si Raja Penidur. Kenapa dia tidak boleh menolongku? Bentrokan dalam perkelahian tadi menyebabkan sakit di sekujur badanku. Si Raja Penidur tertawa mengekek. Aku sudah tua. Usiaku lebih dari 180 tahun. Masakan bocah sepertimu bisa membohongiku? Kau pura-pura minta diobati, padahal sebenarnya hanya ingin diusapi jari-jari bagus gadis itu. Ayo, jangan kau berani berkilah. Wiro tertawa lebar dan kembali garuk-garuk kepala. Datuk Sipatoka melangkah ke hadapan si Raja Penidur. Sahabat, kalau tidak ada kau, kami semua di sini tentu sudah menjadi mayat. Aku mewakili mereka mengucapkan terima kasih. Si Raja Penidur hanya mengangguk perlahan lalu menguap. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan menyangkut Ratu Ular. Berapa usia perempuan itu sebenarnya? Tanya Datuk Sipatoka pula. Si Raja Penidur geleng-gelengkan kepala. Aku sudah 180 tahun lebih. Perempuan itu hanya terpaut 20 tahun di bawahku. Astaga, ujar Wiro.
Kalau usianya memang 160 tahun, mengapa kelihatan dia masih begitu muda? Seperti hanya berumur 40-an. Si raja pendidur tertawa gelak-gelak. Perempuan itu punya kepandaian untuk mengubah wajah dan keadaan tubuhnya. Masih untung jadi perempuan 40 tahunan. Kalau 20-an kau pasti sudah naksir. Kek, bagaimana kita keluar dari dasar jurang ini? Tanya Wiro. Nah, kau mulai cemas ingin buru-buru keluar dari sini. Tak usah khawatir. Aku tahu ada lorong rahasia yang membawa kita ke bebukitan di atas sana. Rupanya kau barusan ingat pada gadis berbaju ungu yang menunggumu di atas sana ya? Wiro tertawa lebar. Kau rupanya sudah tahu segalanya, kek. 4 orang itu berjalan berbarengan. Si raja pendidur di sebelah depan, menyusul Datu Sipatoka, lalu Sandaka, dan di belakang sekali pendekar 12 Wiro Sable. Sambil berjalan di suatu tempat, murid Eyang Sinto Gendang yang suka usil ini ingat sesuatu. Sandaka, bisiknya memanggil. Semua paku baja murni yang sebelumnya menancap di kepala dan tubuhmu tercabut mental secara aneh berkat sepasang keris nagasona itu. Yah, aku sangat berterima kasih pada gadis ajaib itu. Mungkinkah dia seorang bidadari? Anggap saja begitu. Tapi ada hal lain yang ingin aku tanyakan padamu. Apa? Setauku ada sebuah paku lagi yang menancap di anumu. Ingat apa yang aku lakukan padamu dulu. Lalu? Tanya Sandaka masih tidak mengerti. Apakah tadi paku yang satu itu juga sanggup dicabut mental oleh sepasang keris sakti itu? Sandaka terdiam. Sesaat kemudian dia menjawab. Tentu saja kurasa begitu. Kau rasa katamu? Agaknya kau sendiri merasa ragu. Tidak. Aku tidak ragu. Aku merasa pasti. Kau bicara begitu, tapi nada suaramu terdengar ada kebimbangan. Coba kau periksa. Pegang anumu itu untuk membuktikan bahwa paku itu benar-benar tidak menancap lagi di burungmu. Sialan kau, mengomel Sandaka. Perlu apa aku memegangnya segala? Tidak apa-apa, hanya sekedar untuk meyakinkan. Diam-diam Sandaka menjadi bimbang juga. Dia memandang ke belakang ke arah Wiro. Murid Eyang Sinto Gendang dilihatnya menyeringai. Akhirnya Sandaka susupkan tangan kirinya ke balik celana panjangnya. Dia meraba ke bawah perut, lalu terdengar dia menarik nafas lega. Bagaimana? Tanya Wiro. Tidak ada. Paku satu itu tidak ada lagi di anuku, jawab Sandaka. Syukurlah, kau sekarang benar-benar telah menjadi manusia sempurna kembali. Kalau paku itu masih menancap di sana, apa kau pernah membayangkan gadis mana yang mau kawin denganmu? Sialan, jalan pikiranmu kotor amat, ujar Sandaka. Dalam gelapnya lorong yang mereka lalui, pendekar 12 tak dapat lagi menahan tawanya. Anak sableng, si raja pentidur terdengar mengomel di sebelah depan. Kalau kau tak bisa diam, aku lebih baik tidur saja di lorong ini. Kalian boleh menunggu aku bangun sampai berbulan-bulan. Maafkan diriku. Maafkan diriku, ujar Wiro. Apa yang lucu hingga kau tertawa begitu rupa? Tanya si raja pentidur pula. Maksudku si anunya sudah tidak ada anunya lagi. Jadi benar-benar sudah anu, jawab Wiro. Dasar anak gila, maki si raja pentidur. Di sebelah belakang, Wiro dan juga Sandaka setengah mati menahan tawa. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih.